Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1167 berjudul Putra Ida. Dengan 17 halaman, chapter kali ini juga ditemani dengan cover request yang bertemakan Nojiko dan Genzo melihat seekor kucing yang sedang mencoba mencuri buku tentang ikan. Nah, di poin pertama diketahui kalau Harald diberi tugas oleh World Government untuk membantu para marinir secara rahasia mengalahkan para bajak laut sebagai bagian dari sumpah Harald untuk menebus dosa 1000 tahun para giant. Dan kita bisa melihat Harald membelah sebuah kapal bajak laut menjadi dua di tengah laut. Selanjutnya, narator menjelaskan bahwa beredar rumor di negara-negara Greenland bahwa di lautan yang dipenuhi kabut tebal hidup seekor monster yang biasanya menargetkan para bajak laut. Namun narator juga mengatakan bahwa Harald bukan monster Florian Triangle karena ia menyerang kapal-kapal di wilayah lainnya juga. Dan narator mengatakan bahwa setelah insiden God Valley, beberapa bajak laut yang ikut dalam kejadian itu menaklukkan lautan dan sebut saja orang itu seperti Roger, Newgate, Lin, dan Kaido. Kemudian waktu berlalu dan setelah kematian Roger, Harald dipromosikan oleh 5 tetua atau Gorosei menjadi pedang setia Tuhan atau God Blade, di mana orang kepercayaan God Knight. Dan Harald diberi tanda tato di lengan kirinya, yang mana di sana Harald berkata, suatu kehormatan. Dan kemudian Gorosei berkata, ada 3 tahap dari kontrak, yaitu kontrak laut permukaan hanyalah ikatan yang lemah, lalu kontrak laut dalam, dan kontrak dasar laut adalah sumpah sejati yang dipertukarkan antara 13 orang terpilih dan juga God. Tentu saja Harald bertanya-tanya tentang God tersebut, namun Nasujuro berkata kemudiannya, jika suatu hari tiba di mana kau akan diberi gelar God Knight. Dan Harald bertanya lagi di sana, apakah Elbaf juga akan diterima masuk lingkaran World Government? Dan Gorosei berkata di sana, benar. Kemudiannya di tempat lainnya, Garling memberikan Harald dan Denmusi jarak jauh untuk menghubunginya segera bila diperlukan. Dan selanjutnya, timeline entah berada di tahun keberapa, tapi kita mengetahui saat ini kalau Harald minum bersama Neptune yang mengatakan bahwa putrinya sebentar lagi akan lahir. Yang di momen tersebut ya, Neptune bercanda bahwa Loki dan putrinya seharusnya bertunangan. Namun Harald menyebut Shirahoshi sebagai Mosa-Mosa. Kemudian ya, timeline berada di 15 tahun yang lalu saat Fisher Tiger kabur dari Marijoa. Dan kita di sana juga bisa melihat Hancock dan kedua saudaranya. Lalu di sana ya, ada sosok misterius yang membantu Fisher Tiger ketika ia membebaskan para budak. Dan sudah jelas bahwa sosok itu adalah Shanks. Lalu ya, Harald tiba di Tanah Suci pada hari-hari berikutnya dan melihat Shanks berbicara dengan Shamrock di kota. Lalu diketahui Shanks sekarang tinggal di Marijoa bersama Garling dan juga Shamrock. Dan di sana ya, Shanks memakai baju atau seragam God Knight seperti saudaranya Shamrock dan menggunakan perban di mata kirinya, yang mana tidak ada penjelasan sejauh ini soal luka di wajah Shanks pada chapter ini. Tapi keduanya sedang membicarakan insiden Fisher Tiger. Terlihat di sana Shanks berkata, ayo Shamrock, ceritakan kepada aku lebih banyak tentang Marijoa. Aku ingin menangkap pelakunya supaya aku bisa berguna. Ada petunjuk sejauh ini? Dan kita dapat perkenalan narator di sana terkait Shanks ini yang merupakan God Blade, keluarga Figureland Saint Shanks. Sementara itu ya, Shamrock menjawabnya di sana, lebih bijak kalau menunggu sampai kau sembuh total, Shanks. Dan kita juga dapat perkenalan
kekalahan Samrock yang merupakan anggota God Knight keluarga Figureland Saint Samrock. Yang mana ya, penolakan Samrock di sana membuat Shanks marah sambil berkata, "Kalian gak bakal ngerti rasanya menyia-nyiakan 24 tahun hidup. Pantas saja aku selalu merasa gak cocok, segalanya menjijikan." Kemudian ya, di Elbaf, Ida jatuh sakit. Tetapi ia menolak menghubungi Harald karena Harald sedang sibuk menjalankan misinya. Dan itu membuat Hairudin pergi ke lautan untuk mencari dokter. Sementara itu, Loki juga khawatir kepada Ida, tetapi Loki tidak mau menunjukkan kekhawatirannya itu. Maklum ya, Loki gengsi cuy. Tapi diketahui di timeline saat itu, Loki dan Hairudin sudah beranjak dewasa. Dan di momen berikutnya, Ida berkata kepada teman-teman dekatnya bahwa meski tidak berhubungan oleh darah, Loki juga merupakan putra yang berharga baginya seperti Hairudin. Dan di akhir chapter ini, Loki menemukan fakta bahwa Brewers Village meracuni Ida sebagai balas dendam atas kematian Ezreal. Dan Loki di sana berkata, Apa yang barusan kau bilang? Dan ternyata ya, giant dari desa itu ngaku sendiri ke Loki seperti ini. Aku bicara soal betapa konyolnya mereka membiarkan wanita luar seperti Ida menjadi ratu. Kau pasti setuju denganku kan Loki? Kita berdua berasal dari klan yang sama dengan Ratu Astrid yang sejati. Semua harta dan kekuasaan adalah milik kita. Itulah sebabnya aku meracuninya dengan ergot ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Nasibnya sudah ditetapkan. Lalu ya, di halaman berikutnya, di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini yang sangat luar biasa, Loki menghancurkan Brewers Village dan kita bisa melihat desa itu terbakar saat Loki mencengkram leher raksasa tadi itu. Dan di sana ya, giant tersebut berkata, Loki, apa-apaan ini? Dan Loki di sana berkata kepadanya, "Ida tidak akan mati karena ini kan? Aku ingat dengan jelas, ibu kandungku membuangku ke dunia bawah karena jijik, persetan dengan harta, klan sampah. Ida tidak boleh mati, dia satu-satunya." Di mana saat itu ya, Loki berkata itu, ada flashback waktu Ida berkata kepada Loki kecil, "Kau terlihat kesepian, Loki. Bagaimana kalau kau tinggal di tempatku?" Dan Loki yang marah berkata, "Dia satu-satunya yang aku akan memanggilnya ibu." Damn bro, what a honor from Loki. Dan ya, chapter berakhir di sini. Dan sebelum ku akhiri, sepertinya saat ini ya makin terang dan makin jelas kalau Mosa itu Shirahoshi. Dan BTW sudah ku jelaskan panjang kali lebar hal paling menarik kalau Mosa adalah Shirahoshi. Kalian mungkin akan fokus kepada Deden Mushi yang berjanggut itu, dan aku sudah menjelaskannya kenapa mungkin seperti itu. Tapi seharusnya kalian ini ya lebih fokus ke dialog antara Loki dan Mosa ini. Dan kalian kalau fokus dengan dialognya, kalian pasti tidak akan sudi berpikir Mosa itu adalah Jarul. Karena ngapain Jarul ngomong itu kepada Loki? Dan juga kalau kalian sadar, momen dimana Imu mampir ketemunya Gunko itu berbarengan dengan Mosa nelepon Loki untuk ucapan terima kasih dan juga salam pamit sementara waktu. Dan lebih detailnya, langsung saja klik video sebelumnya. Tapi ku katakan satu hal, seharusnya ini menarik kalau berhubungan dengan insiden yang terjadi di Marijoa serta ramalan Madam Shirley. Oke, selanjutnya kita ke Saint Shanks. Ternyata akrab ya Shanks dan Samrock. Maksudku tidak ada penolakan sama sekali dan ini menarik. Jadi sekarang ini ya, jujur-jujuran aku bingung Shanks sebenarnya ada di pihak mana. Di satu sisi Shanks sangat holy knight, dan di satu sisi lainnya Shanks juga sangat bajak laut. Jangan bilang, please, jangan ada yang mulai berteori kalau Shanks punya satu sisi lainnya itu revolusioner.
Ya, aku sudah baca komentar kalian, terutama di TikTok ya. Setelah kemarin Gungko dan kemarin lagi Sembrok, kini para penteori liar tersebut mulai menyasar ke Seng sebagai antek-anteknya Dragon. Tapi kembali lagi ya, jujur aja, aku masih bingung sebenarnya apa tujuan Sengs ini. Apa yang sebenarnya dibicarakan Roger dan juga Seng saat itu. Dan apakah saat ini status Shanks itu masih Godblade atau udah naik ke Holy Knight atau semacamnya atau udah lepas dari hal itu? Ingat ya, kalian semua ini kemakan spoiler tai. Maksudku, Shanks saat ini statusnya Godblade, bukan Holy Knight ataupun God Knight. Bisa dibilang, Godblade itu asisten daripada God Knight. Ingat ya, ingat. Jadi itu tadi yang harus dipertanyakan saat ini. Status Shanks itu apa? Apakah dia naik ke God Knight atau lepas daripada itu? Karena kalau berkaca daripada si Gungko, pada timeline di God Valley statusnya Godblade, tapi saat ini statusnya udah God Knight.